Baik, pemirsa, sudah ada Prof. Imron dan juga Pak Anton di sini. Selamat malam, Prof. Imron dan juga Pak Anton. Saya mulai dulu dari Prof. Imron ya, karena tadi saya sudah mengeluarkan pernyataan dari Kementerian Luar Negeri China. Saya ingin tanyakan kepada Anda, apakah Anda sepakat bahwa blokade Amerika Serikat ini artinya Amerika Serikat sedang melawan dunia? Begini ya, Sylvia ya. Saya akan memulai pernyataan saya dengan adagium bahwa two wrongs don't make one right. Jadi Iran sendiri sudah memblokade ya. Sekarang diblokade lagi oleh Amerika Serikat. Yang menderita siapa? Dunia. Ya, jadi saya tidak melihat bahwa strategi dari Amerika Serikat ini efektif ya. Malah justru merugikan dunia. Tapi dalam konteks perang memang ya kadangkala mereka tidak melihat ini sebagai suatu kejadian yang katakanlah benar atau salah ya. Jadi dengan itu saya perkirakan tentu ya akibat dari double blockage ini semua menderita termasuk Indonesia. Kapal kita seperti diketahui kan ada 2 yang tertahan juga di sana dengan komplikasi lain. Ya, tapi dengan demikian memang sekarang harga dari minyak dunia di pasar dunia itu di atas rata-rata $100 per barel. Nah, ini kan tentu membebani ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Kalau saya selalu melihat kepentingan Indonesia ya. Akibat daripada itu maka APBN kita tertekan. Kemudian subsidi terhadap BBM kita juga akan meningkat. Jadi oleh karena itu saya melihat semakin cepat mereka berunding kembali dan saya sudah mendengar dalam 1-2 hari 24 jam terakhir ini bahwa Amerika Serikat dan Iran sudah bersedia kembali ke Islamabad dengan catatan mentalitas menang itu seperti tadi disebut di pengantar harusnya ditinggalkan oleh Amerika Serikat karena dalam konteks palagan peperangan tidak ada yang bisa mengakui bahwa saya menang atau saya kalah. Ya, oke. Yang paling juga menjadi pertanyaan saya ke Pak Anton ya, soal sebetulnya kan Amerika Serikat juga tidak mempublikasikan lokasi detail pengerahan kapal-kapal mereka untuk katanya memblokade kapal-kapal yang melewati jalur perlayaran Selat Hormuz itu di mana. Jadi sebetulnya bagaimana Iran bisa mengawasi, bisa melakukan sesuatu, memantau pergerakan kapal-kapal Amerika kalau sebetulnya kita juga tidak tahu lokasi persisnya itu di mana? Jelas kalau bicara tentang pelayaran ya, ada kan namanya ICE ya untuk kayak tadi apa yang digambarkan itu kan bisa lihat dari ICE-nya dinyalakan. Untuk komersil kita bisa lihat marine traffic-nya kayak gitu. Ya, satu bahwa dan untuk kepentingan militer memang tidak wajib untuk menyalakan ICE. Sehingga kemudian kita menebak-nebak. Sejauh ini misalnya informasi yang beredar adalah persebaran, bicara persebaran dari kapal perang Amerika itu ada 2. Satu di Samudra Hindia, di Laut Arab, bawah Samudra Hindia, satu lagi di Laut Mediteran. Jadi kalau misalnya mau perang nanti kepungnya dari jauh nih gitu. Jadi disebar situ. Walaupun juga jangan lupa bahwa Amerika sendiri untuk menggeser gitu ya, kalau dari Laut Mediteran kan sebenarnya lebih mudah ya kalau misalnya lewat terusan Suez turun ke bawah. Tapi mereka nggak berani lewat situ. Kenapa? Takut diganggu sama Houthi yang pegang Selat Bab el Mandeb gitu di ujung gitu. Akhirnya mereka harus turun ke bawah Afrika jadi muter jauh gitu. Jadi sejauh ini memang Amerika di sana. Walaupun itu juga yang ada analis, ada perkiraan yang melihat bahwa jangan-jangan ini Amerika itu sedang dalam hal ini Trump sedang ingin mewujudkan yang rencana operasi ground-nya. Karena selama ini kan memang nggak pernah ditarik, nggak pernah digeser gitu. Jadi bahwa ada pasukan yang digeser ke sana, itu sekitar 17.000 gitu, udah siap di sana. Apalagi ada yang disebut-sebut adalah USS Tripoli adalah satu dari belasan aset yang itu. Artinya apa? Oh, sudah di situ semua. Tinggal nunggu kapan akan diluncurkan. Atau memang ya tadi, ya ini lagi-lagi cuma gertakan saja. Karena kita bisa lihat tadi dari data yang disajikan kan, yang kemarin keluar itu 8, 6 terkait sama Iran, masuk 9, 3 terkait. Ada yang dijaga? Enggak. Bahkan Rich Terry yang Cina juga udah jelas kan itu ngangkut minyak siapa. Artinya apa? Itu yang kemudian
menjadikan bahwa apakah ini efektif atau tidak efektif untuk menahan laju itu jawabannya tidak. Kenapa? Karena Amerika juga terlihat dalam strategi kali ini tuh nggak siap. Kenapa saya bilang nggak siap? Satu, itu adalah sebenarnya saya selalu menganggap ini adalah ultimate ya, senjata ultimate selain dari bom atom terus saja. Ultimate. Kenapa? Karena cost-nya juga sangat besar untuk bagi pemilih Trump nanti untuk di pemilu salah. Kedua, ketika kita bicara nanti teknis, kalau nanti ada yang ditahan di mana, ini nanti gimana penjagaannya, nggak ada detailnya. Jadi mereka cuma disuruh jaga, ya ibarat jaga, kalau kita kayak pos satpam, ya udah jaga aja di situ. Udah model lewat, ya udah biarin aja. Kenapa? Mereka juga bingung, ini bagaimana operasionalnya? Ini nanti kalau mau ditahan, tangkap, apalagi misalnya Cina sudah ngasih warning, gitu. Bahkan sekarang sekutu terdekat Amerika Serikat siapa? Namanya Arab Saudi. Hari ini laporan dari Wall Street Journal, bilang bahwa Arab Saudi juga meminta Amerika untuk mengakhiri blokade ini. Itu satu. Dan kedua, Arab Saudi juga memikirkan mencari formula untuk penarikan tarif tol. Dia bilang ini bermanfaat untuk wilayah sekitar. Jadi kalau kemarin kita berdebat bahwa ini tarif tol untungin ya cuma bagi dua. Nah per hari ini Arab Saudi juga udah mencari formula gimana biar bisa dapat cuan juga dari situ. Jadi, bagi dua sebelumnya Iran dan Oman. Karena kan wilayahnya cuma 20 mile, bagi dua 10-10. Walaupun Iran bilang 10 itu kalau merujuk pada UNCLOS itu masuk dalam wilayah perairan teritorial. Teritorial kan 12 mil laut, ini kan 10. Dia bilang kali ini Arab Saudi bilang, wah ini juga untung juga. Makanya Arab Saudi kemudian berpikir, ya udah kalau gitu kita cari formulasi aja terkait tarif tol. Jadi jangan-jangan idenya dari pemimpin tertinggi Iran, Pak Mojtaba, dia bilang bahwa setelah perang ini kalau berdamai akan ada manajemen baru di Selat Hormuz, jangan-jangan akan jadi kenyataan. Ya disebut dengan tol laut itu ya? Tol laut itu, karena memang negara-negara Eropa juga memikirkan gitu, bagaimana mereka ingin untuk mencari keamanan gitu ya lintas itu, dan juga kayak misalnya Prancis, lalu juga Italia kan juga udah mulai membangun hubungan dengan Iran di belakang layar, bagaimana agar supply mereka aman gitu. Jadi jangan-jangan memang betul. Jadi Iran ini lagi saya tidak bilang menang, Prof, di atas angin lah. Saya bilang dapat keunggulan. Gitu. Baik. Sebetulnya secara teknis blokade Selat Hormuz oleh Amerika Serikat ini sulit dibayangkan ya. Tapi toh Trump Trump will always be Trump kan, Prof Imran. Tetap dengan ancaman demi ancamannya, tapi menurut Anda, Prof Imran, apakah itu memang satu-satunya sekarang yang bisa dilakukan Trump? Mau dibilang implementasinya sulit, tapi yang penting saya ancam dulu deh. Mau kapalnya juga tidak ngapa-ngapain, yang penting ada di situ dulu deh. Apakah itu sebetulnya dalam dunia diplomasi kah? Saya tidak tahu ya, istilah strategi perang kah? Itu memang biasa dilakukan? Saya kira begini ya, salah satu strategic objectives dari Amerika Serikat itu adalah kebebasan lalu lalang navigasi kan di Selat Hormuz. Sebenarnya sebelum perang ini sebenarnya kan bebas. Tapi akibat dari perang ini kemudian Iran melakukan apa yang dinamakan weaponization of Strait of Hormuz. Karena dia melihat bahwa dengan cara choke Strait of Hormuz ini, maka posisi Amerika Serikat akan tergoyahkan karena ada tekanan dari publik internasional ya, termasuk mungkin katakanlah dari negara-negara termasuk Indonesia. Nah, saya tidak melihat yang anehnya ya, dalam in one point in time Presiden Trump itu mengatakan kita bagi-bagi dong fee-nya gitu kan. Ini hati-hati. Sylvia, sangat hati-hati karena dia juga bisa perlakukan kepada alki kita. Alki kita itu ada 3. Dan kemudian Strait of Malacca. Itu kalau bisa katakan kalau itu berhasil, ide bahwa itu ada co-sharing dari profit yang melalui Selat Hormuz, itu bisa diterapkan di tempat lain kan. Nah ini oleh karena itu Indonesia ini memang tidak bisa tidak berpihak. Ya. Setidak-tidaknya kita mendorong agar perundingan putaran kedua ini bisa muncul apa yang kita namakan trust. Ya. Karena selama ini kan trust deficit yang menjadi masalah antara Amerika Serikat dan Iran. Karena akibat daripada katakanlah provokasi dari Israel, Amerika menjadi tidak percaya kepada Iran. Nah, Indonesia dan negara-negara mid power yang lain yang mempunyai suara lah katakan demikian,
ada baiknya turutlah membangun apa yang dinamakan suasana yang enabling environment, sehingga trust itu muncul di antara kedua belah pihak. Oke, yang pastinya yang sudah lebih tegas dalam menyuarakan ini adalah China, Prof. Imron. Oleh karena itu saya ingin tahu, kenapa sih China selama konflik ini terjadi, China mau itu di depan layar maupun di belakang layar, kita tahu pasti melakukan upaya-upaya untuk mendukung. Dan selama ini diduga yang didukung oleh China adalah Iran pastinya. Dan ketika Selat Hormuz ini diancam oleh Amerika Serikat, salah satu yang paling lantang bersuara juga adalah China. Sebetulnya kepentingan China sejauh ini di Selat Hormuz itu, tolong berikan gambaran kepada masyarakat. Ya. Seperti apa, Prof. Imron? Ada setidaknya apa yang ada di pikiran saya itu ada dua. Yang pertama itu adalah untuk memfire up engine ekonomiknya China, dia memerlukan bahan bakar kan. Jadi sementara Selat Hormuz ini adalah jalur di mana 20% dari supply global itu melalui ini. Jadi kalau China itu selalu pergi kemana saja dia mencari sumber-sumber energi karena mereka kurang. Nah, untuk memfire up economic growth-nya, dia memerlukan energi kan. Oleh karena itulah letak dari Selat Hormuz ini sangat strategis di mata China. Yang kedua, ini yang kedua insight dari saya ya. Bisa benar, bisa tidak, bisa benar, bisa salah. China ini sudah puluhan tahun tidak pernah bertempur. Terakhir dia bertempur dengan Vietnam. Ya, dan sementara itu PLA, People's Liberation Army itu sudah mengembangkan sistem persenjataan atau alutsista gitu, istilah kita kan alutsista yang canggih. Jadi dia memerlukan battlefront untuk membuktikan bahwa sistem persenjataannya itu memang battle proven, sehingga pada suatu saat skenario mereka pada suatu saat mau tidak mau. Karena Amerika melihat China ini sebagai strategic competitors. Pada suatu saat itu akan terjadi, katakanlah pertentangan di antara mereka. Nah, mereka ingin tahu senjata yang kita produksi ini memang apakah mampu mengatasi senjata-senjata canggih dari Amerika Serikat. Jadi mereka memerlukan medan untuk uji coba. Medan untuk uji coba sehingga senjata mereka itu battle proven. Ini insight dari saya karena saya pernah menjadi duta besar di sana. Karena mereka belum pernah bertempur sudah puluhan tahun gitu. Oke, itu insight yang sangat menarik ya. Oke, tapi kalau misalnya Pak Anton membaca, kalau sampai China terlibat lebih jauh, selama ini kan kita tahu hanya lewat jalur belakang gitu ya. Tapi kalau sampai terlibat lebih jauh sampai ke battlefront, sebetulnya mungkin tidak sih apakah China akan sebegitunya untuk mengambil risiko itu? Iran itu kan sudah disanksi dari tahun 80-an pasca dari 47 tahun. 47 tahun. Itu satu. Siapa yang bantu Iran untuk pengembangan ini? Ketika dia butuh untuk pengembangan. Ini kan pengembangan apa yang dilakukan oleh Iran ketika dia mengembangkan misalnya missile drone. Itu nggak mungkin sendirian. Dia pasti dibantu. Namanya siapa? Ada dua negara. Ada Rusia dan ada Cina. Itu. Jadi pengembangan ini yang puluhan tahun, 25-30 tahun studinya Iran. Itu dibantu oleh mereka. Karena apa? Kalau misalnya produksi misal, sejauh ini catatan saya yang paling besar itu adalah kemampuan oleh Cina. Yang produksi misal bisa, setahun itu bisa berapa? Yang melebihi dari Amerika. Itu yang satu. Kedua, ketika mereka kondisinya sudah dibombardir kemarin, tapi kemudian bisa melakukan serangan balasan yang akurat, matanya nggak ada. Ibarat kata itu, Iran tuh mata di tanah tuh nggak ada. Artinya apa? Dia butuh mata di udara. Siapa punya mata yang di udara yang paling akurat? Namanya Cina. Sehingga senjata presisinya itu juga kemudian bisa menyasar. Jadi bukan tanpa ada alasan Iran menyerang A, B, dan C. Itu adalah senjata-senjata, salah satu senjata presisi yang memang disetting untuk sana. Siapa yang punya itu membantu? Ya, Cina. Gitu. Jadi bagi saya tadi menyambung dari Prof. Imron, iya memang kenyataannya demikian, gitu. Dan ada sejumlah analisis yang mengatakan bahwa Amerika itu kan punya pangkalan militer, aset militer di kawasan itu sekitar 15, 13 diantaranya rusak.
Dan hari ini Amerika itu walaupun misalnya pertahanan di kawasan itu secara efektif menangkal serangan dari Iran, tapi jangan lupa di balik kata efektif itu ada angka yang menurun, namanya adalah stok dari interseptor, gitu. Ketika asetnya hancur, interseptornya hancur, keamanan di kawasan itu sangat vulnerable. Yang sebelumnya dia bergantung sama Amerika Serikat, sementara Cina masih menunggu. Pasca dari sini, jangan-jangan kemudian konstelasi geopolitiknya jadi berubah. Mereka udah mulai mempertimbangkan siapa yang didengar Iran? Cina. Kenapa kemudian kemarin negosiatornya Iran, ketua parlemennya, lalu Menlu mau datang ke situ, siapa yang ngasih assurance? Ya Cina. Kalau nggak ada yang ngasih assurance, iya bisa aja tiba-tiba dihajar oleh Amerika Serikat di tengah jalan. Ada yang ngasih assurance sehingga mereka mau untuk datang. Gitu. Jadi saya pikir perundingan kemarin itu saja, walaupun yang selalu kita lihat adalah ini adalah Pakistan. Sudah kerja banyak. Kenapa? Karena Perdana Menteri Pakistan sudah bilang kan, bahwa berterima kasih kepada Cina yang ikut membantu. Artinya apa? Ketika kita melihat bahwa ini perundingan, bagi saya pembelajar HI dan konflik kan ini jarang-jarang ada konflik yang melibatkan negara besar, mediatornya adalah negara menengah, middle power. Jarang-jarang. Saya bilang, apa iya tidak ada keterlibatan negara besar, tapi ketika kemudian Perdana Menteri Pakistan dengan terbuka menyatakan berterima kasih sama Cina, oh ya ini yang memberi assurance sehingga mereka berani untuk datang dengan full tim. Gitu. Jadi saya pikir Cina punya beyond dari tidak hanya sekedar tadi mereka juga harus ini senjata battle proven, walaupun juga udah pernah dicoba waktu misalnya India Pakistan pakai punya Cina, lalu India pakai punya Perancis. Yang menang Cina ini udah ada jual-jual di mana-mana gitu. Amerika ketika dia melakukan serangan itu adalah bagian untuk promosi alatnya, gitu. Ini yang kemudian bagi saya Cina sedikit banyak dia tidak perlu untuk masuk ke dalam, cukup tunggu di tikungan saja melihat gitu. Ini udah hancur. Tapi di sisi lain dia tahu bahwa posisinya juga dihitung oleh Amerika. Amerika juga berhitung. Amerika itu tidak hanya memikirkan yang di sini saja. Ini nanti kalau Asia Timur bergejolak, nanti ini kan dia akan bicara tentang stok. Rudalnya ada berapa segala rupa. Gitu. Ini ketika aset-asetnya udah banyak yang rusak, itu kan banyak yang dihitung kemudian. Gitu. Kalau kita sekarang melihat keterlibatan China itu semakin obvious ya, semakin jelas bagaimana kita melihat, dan kita juga melihat negara-negara lain yang sebelumnya bersekutu dengan Amerika perlahan-perlahan tuh mulai merapat ke China. Salah satu yang paling jelas itu adalah ketika dari Spanyol misalnya sudah mendatangi Presiden Xi Jinping, dari Rusia sudah pasti. Apakah ini artinya ketika kita berharap nanti akan ada lagi perundingan tahap kedua antara Iran dengan Amerika Serikat, keterlibatan China dan kontribusi China untuk bisa mendamaikan kedua belah pihak ini akan semakin besar? Kami akan bahas usai jeda pemirsa saat lagi. Pemirsa, China membeli sekitar 90% minyak yang diekspor Iran. China pun mengecam blokade Amerika Serikat dengan menyebut tindakan tersebut sebagai berbahaya dan tidak bertanggung jawab. Lalu apakah upaya blokade Amerika Serikat di Selat Hormuz akan mendorong China untuk terlibat lebih aktif, Prof, dalam negosiasi yang rencananya akan kembali digelar antara Amerika Serikat dengan Iran? Ya, saya yakin itu tidak banyak orang yang mengingat barangkali ya, yang mampu menyatukan kurang lebih 13 sampai 15 faksi yang tidak bisa duduk bersama di Palestina, itu terjadi di Beijing. Artinya apa? China itu sangat berkepentingan dengan perdamaian di kawasan Timur Tengah. Lagi-lagi kembali berkaitan dengan suplai minyak ya, dan suplai gas. Mengapa? Karena memang China tidak terlalu banyaklah cadangan minyak dan gasnya dia. Oleh karena itu dia sangat berkepentingan adanya apa yang dinamakan freedom of navigation di sepanjang teluk atau GCC maupun di Selat Hormuz. Oleh karena itu keterlibatan dia langsung atau tidak langsung pasti ketat. Tidak mungkin tidak. Satu itu. Yang kedua, China ini juga adalah seperti kita ketahui salah satu dari negara superpower dunia ya. Kita nggak bisa neglect the fact. Karena apa? Karena China itu adalah negara ekonomi terbesar kedua setelah Amerika Serikat. Bahkan mungkin dalam 2-3 tahun ke depan China bisa menjadi ekonomi terbesar pertama di dunia. Ditambah dengan alutsistanya yang sudah terbukti ya, paling tidak
pada palagan India, Pakistan tadi seperti apa Ali Abbas mengatakan sudah terbukti bahwa canggih gitu. Tapi kan alutsista ini kan banyak. Mereka ingin juga mencoba seberapa jauh apabila terjadi doomsday scenario di mana Amerika berhadapan vis-a-vis China, apakah alutsista mereka itu cukup mampu. Oleh karena itu mereka di samping supaya terbukti battle proven, mereka juga ingin perdamaian ini terjadi karena akan menjamin pertumbuhan ekonomi mereka. Jadi menurut Anda, Prof, sebetulnya China itu lebih berkepentingan supaya perang ini cepat berakhir. Karena ada juga yang pendapat yang mengatakan bahwa sebetulnya China kemudian Rusia diuntungkan dengan adanya konflik di Timur Tengah ini, terutama China. Dari segi supply chain, ya, ini merugikan siapa saja. Tapi kembali lagi, dalam konteks kepentingan nasional Iran, mereka melihat ini apabila perang ini berlarut-larut, maka akan mempunyai dampak terhadap apa yang dinamakan midterm election 3 November tahun ini di Amerika Serikat, di mana komposisi dari Kongres, Senat, dan House of Representatives itu akan ditentukan pada tanggal 3 November yang akan datang. Nah, semakin wibawa dari Partai Republik dan Presiden Trump tergerus, maka kekalahan itu bisa terjadi. Ya, akibatnya Partai Republik akan kalah, yang akan melicinkan jalan bagi terjadinya apa yang dinamakan impeachment. Kan? Oleh karena itu, Iran ini sangat berkepentingan ini berlarut-larut. Maka dikenallah mereka menerapkan apa yang dinamakan war of attrition. Sementara Amerika itu ingin seperti Venezuela. Kinetic war. Begitu masuk, keluar, menang. Rapid, cepat aja gitu cepat aja gitu. Tapi ternyata tidak bisa. Ternyata tidak bisa gitu. Oke, baik. Menarik karena Prof tadi mengatakan Iran berkepentingan menjaga perang ini supaya berlarut-larut karena sebetulnya lebih memberikan keuntungan kepada Iran dan merugikan Amerika Serikat. Salah satunya adalah ekonomi nih, Pak Anton, yang ingin saya bahas adalah ternyata menurut catatan kami sampai saat ini Iran masih bisa melanjutkan ekspor minyaknya. Bahkan pada bulan Maret saat Amerika Serikat Zionis itu melakukan agresi kepada Iran, justru ekspor terbesar di Iran itu selama 1,5 tahun terakhir terjadi di periode Maret tersebut. Nah, kalau begitu Pak Anton, sebetulnya apakah ini justru bumerang ketika Amerika mau menekan Iran secara ekonomi, malahan Amerika yang tertekan secara ekonomi? Ya, kita lihat dulu tadi, saya nyambung tadi Dubes Imron, bahwa siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan jelas juga adalah ada namanya Cina, ada namanya Rusia, Amerika juga diuntungkan. Ini bicara tentang data, gitu ya. Jadi pertama, apa yang diuntungkan oleh Rusia? Ketika Rusia pada awalnya dia menelpon, Presiden Putin menelpon Presiden Iran ketika di awal-awal peperangan, dia ingin mencari cara ini biar berdamai saja. Kemudian tidak lama kemudian Presiden Trump menelpon Presiden Putin yang juga meminta bantuan cara penyelesaian, dan apa yang diberikan, gula-gula yang diberikan oleh Presiden Trump adalah mencabut sanksi, mencabut embargo untuk minyak. Makanya kita kemudian bisa beli minyak dari Rusia dengan tenang tanpa perlu ada sanksi. Itu satu, dapat untung gitu. Kedua, sebagai data pembanding, tadi Iran dapat untung di sini. Amerika, data di bulan Maret, ekspor migas ekspor minyak terutama ke Eropa itu naik di atas 20%. Di Asia dia 2 kali lipat. Di Afrika bahkan 180%. Jadi Amerika memang juga dapat untung di situ. Walaupun dari sisi Iran berkepentingan dengan upaya blokade ini, karena perang yang tadinya sifatnya adalah kinetik aktif berubah menjadi tekanan ekonomi, gitu ya. Itu kenapa kemudian, karena bagi Iran ketika pertarungannya pada level ekonomi, economic warfare, maka siapa yang bisa bertahan lebih lama, ini mirip dengan perang asimetris. Kenapa? Karena kemudian yang jadi korban itu adalah langsung publik Amerika Serikat. Jadi kalau misalkan ini targetnya, kenapa kemudian ada blokade? Ini targetnya adalah menghancurkan ekonomi Iran. Jadi kalau misalnya diganggu semuanya, ini jadi ekonominya ambruk. Tapi kata Iran, sepanjang tadi kan kita bisa lihat bahwa rich Terry itu masih bisa keluar gitu. Jadi artinya apa? Pemasukan Iran masih aman. Kalau pemasukan Iran masih aman, artinya dia masih bisa dengan sabar, ya udah saya tungguin. Mau kita adu-adu kuat duduk lama untuk cari perundingan, hayo. Tapi kemudian siapa yang dari korban? Semakin lama Iran itu bisa duduk sabar ngadepin perang, maka kemudian setiap hari itu bebannya pindah ke Amerika Serikat.
ke publiknya Amerika Serikat. Ini mereka mau musim panas, mau liburan. Harga migas naik. Ya, harga mobilitas minyak biasanya naik. tinggi. Mobilitas tinggi. Sekarang bahkan sudah ada meme yang dikeluarkan nama kebesaran. Trump 2028. $2028 per barel. Itu jadi udah dijekin. Jadi udah tahu bahwa kemudian Iran cuma merasa lihat simple. Ya. Untuk menghijack pemilu sela. Nggak perlu repot-repot kita hijack servernya dan lain-lain. Enggak, kita buat lama ini aja. Dengan begitu, iya kita ajak main-main di perang aja. Perangnya juga nggak mati-matian nih hari ini. Ya udah duduk lama aja, bertahan aja kayak gini. Yang keganggu siapa? Publik Amerika Serikat. Jadi dengan kata lain, yang ini lagi pertarungan adalah apakah pemilih Trump nantinya ini untuk nanti 3 November akan tetap loyal di tengah harga minyak yang terus melonjak gitu atau tidak. Gitu. Jadi pertarungannya kan ini jauh lebih beda. Itulah kenapa kemudian saya bilang bahwa ketika Trump memilih ini itu cost-nya sangat besar. Hitungannya sangat besar gitu. Jadi kalau ketika dia tidak bisa, ya siapa juga yang mau percaya? Trump itu sudah ketika kasih deadline, itu sebelumnya itu udah 5 kali ganti deadline. Mana deadline yang mau kita pakai? Gitu ya. Tujuannya juga berubah terus. Berubah terus gitu ya. 48 jam, 10 hari, 5 hari, 48 jam, tambahin lagi besok gitu loh ya kan. Saya hancur kan tiba-tiba kita damai gitu ya kan. Jadi sebenarnya yang lebih ngarep tuh siapa? Nah makanya. Tapi kan sebagai negara besar, sebagai pemimpin di negara besar, dia harus jaga malunya, jaga mukanya. Ini yang dia masih pusing. Gimana cara saya bisa mengklaim gitu, saya menang gitu. Karena bagi saya masih bisa jadi jualan. Baik. Axis of Evil itu kan dari 2002. Salah satunya Iran. Kalau dia tiba-tiba berdamai, hanya satu-satunya presiden yang bisa handshake sama Iran. Tapi singkat saja ya, mungkin ke Prof. Imron terakhir ini. Meskipun ada anggapan bahwa sebetulnya Iran juga diuntungkan dengan perang yang panjang ini, Iran berkepentingan untuk mengulur-ngulur sampai midterm election dari Amerika Serikat. Tapi kan Iran pernah menyatakan dengan tegas berkali-kali sebetulnya salah satu poin di Islamabad itu adalah Iran ingin tidak hanya sekedar gencatan senjata tapi agresinya itu berhenti total. Perang itu berhenti total bukan hanya periode ini tapi ke depan-kedepannya juga. Anda masih yakin bahwa Iran sebetulnya itu adalah fokus utama Iran? Ya, jadi salah satu sticking points-nya itu adalah Amerika dan Israel tidak ingin Iran itu menjadi negara nuklir. Punya senjata nuklir ya? Punya senjata nuklir. Nah, inilah yang seperti kita sepakat tadi, tujuan dari perang ini dari hari ke hari berubah ya. Terakhir ini mereka hanya satu, menegaskan bahwa mereka tidak ingin Iran ini menjadi negara nuklir. Tapi jangan lupa bahwa NPT itu menjamin hak artikel 4 dari NPT, Non-Proliferation Treaty, memberi hak kepada negara non senjata nuklir untuk mengembangkan energi damai nuklir gitu. Untuk kebutuhan sipil. Untuk kebutuhan kesehatan, listrik dan sebagainya. Jadi bukan tidak boleh sama sekali. Bukan tidak boleh sama sekali. Jadi ini hanya sebenarnya sebagai alasan agar mereka mempunyai katakanlah raison d'être untuk meneruskan perang ini, menjelaskan kepada dunia kami tidak ingin Iran itu menjadi negara nuklir seperti Pakistan misalnya, seperti India yang berada di luar NPT. Dan jangan lupa Israel itu tidak menandatangani sama sekali. Tapi punya. Nah, sementara dua fasilitas nuklir dari Iran itu yang namanya di Isfahan dan Natanz itu adalah dua fasilitas nuklir yang sangat ketat diawasi oleh International IAEA, Atomic Energy Agency. Itu adalah dua yang sangat ketat diawasi begitu. Nah, sebenarnya alasan dari Israel dan Amerika Serikat itu memang kembali lagi ya, ini seakan-akan akibat perubahan dari hari ke hari tujuan dari perang itu, ini menjadi sticking point. Mudah-mudahan pertemuan di Islamabad ini akan bisa memberikan jalan keluar dengan cara memberikan katakanlah confidence building measure ya oleh Perdana Menteri Zarif, sehingga mereka bisa duduk bahwa jangan lupa ya Pak Ali Abbas, bahwa di Iran itu punya sistem yang berbeda dengan sistem kenegaraan lain. Fatwa dari
supreme leader itu adalah lebih kuat dari hukum. Betul. Nah, Ali Khamenei itu sudah mengeluarkan fatwa bahwa Iran itu dilarang. Sudah berfatwa ya? Ya, sudah berfatwa. Fatwa itu lebih tinggi dari undang-undang apapun gitu. Jadi sebenarnya ya ini kembali lagi adalah trust deficit. Oke. Trust deficit ini harus di-offset oleh Perdana Menteri Sharif dari Pakistan sehingga timbul apa yang dinamakan Oke. confidence di antara kedua belah pihak menuju kepada perdamaian Ya. yang menguntungkan Indonesia. Betul, betul. Antara At least kita berharap di pertemuan kedua nanti mudah-mudahan Adalah ya. kepercayaan. Setidaknya building the trust itu. Building the Terima trust. kasih Prof. Imron dan juga Pak Anton sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.